Hadirin dipersilakan untuk kembali. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek Jenggawa. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Bapak Muspika Kecamatan Jenggawa, yang saya hormati Bapak PC Kepala Desa Jangkrik beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Ketua Pilkades Desa Jangkrik, yang saya hormati Ketua BPD, yang saya hormati para Cakades yang hadir bersama pendukungnya. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia nikmat sehat yang diberikan kepada kita hingga pada pagi hari ini. Kita semuanya yang hadir di acara rapat pleno dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tentunya kami dari pihak keamanan ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan Pilkades yang saat ini sudah memasuki tahap kampanye. Yang pertama, untuk para calon, karena ini sudah memasuki masa kampanye, tentunya untuk menjaga situasi yang kondusif di wilayah kita, khususnya di Cangkring yang melaksanakan kegiatan Pilkades ini, mari kita sama-sama saling menghormati. Kita sama-sama tidak saling menjelekkan satu dengan yang lain. Kita harus yakin bahwa satupun di antara kita tidak ada yang sempurna. Kita saling menutupi, mari kita sama-sama bagaimana di antara 5 calon ini nantinya tentunya bisa terjalin silaturahmi yang lebih baik lagi. Yang kedua, karena tanggal 17 mulai hari ini sampai dengan tanggal 19 itu kampanye sedang berjalan, dan tadi saya tanya kepada ketua panitia untuk kegiatan kampanye itu tidak terjadwal. Artinya masing-masing 5 calon itu bisa melaksanakan. Untuk itu saya minta, karena waktu 3 hari ini betul-betul harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti setelah kita memasuki masa tenang, sudah tidak ada kampanye lagi. Untuk itu, untuk memudahkan kami dari pihak keamanan, dalam hal ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh dari Koramil, dari Satpol PP. Kita bersinergi bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya terkait dengan keamanan pada Desa Cangkring dalam pelaksanaan Pilkades ini. Untuk itu kami mohon kepada para calon, ini kegiatan kampanye yang akan dilaksanakan, ini minta tolong di WA Pak Ketua atau dimasukkan di grupnya Cakades itu. Hari ini saya melaksanakan kegiatan ini. Nah, nanti Ketua Pilkades nanti bisa menginformasikan ke Muspika. Jadi nanti Muspika bisa monitor. Harapannya tidak ada kita saling tidak, hanya untuk bagaimana situasi itu bisa terlaksana kondusif, aman, tertib, itu yang kita harapkan. Terus yang terakhir, tentunya saya sekali lagi ini mohon kerjasamanya di antara Cakades ini dalam menciptakan situasi yang kondusif. Ini mari kita sama-sama bisa mengendalikan
pendukungnya masing-masing. Kita tidak boleh satu dengan yang lain sampai apalagi sampai terjadi masalah sepele terus penganiayaan dan lain sebagainya. Kita ini semuanya masih bersaudara. Ya, suatu saat kita saling membutuhkan. Cuma itu tadi, karena ini dalam kompetisi, karena sama yang kuasa itu tidak dikasih tahu bahwa nanti yang menjadi kepala desa itu misalnya si A atau si B, si C tidak ada yang tahu, tapi sudah ada di sana, gitu loh ya. Jadi jangan sampai kita tuh larut terbawa-bawa sampai sampai terjadi sampai batuan dan lain sebagainya, jangan. Ya, kita harus berpikir bagaimana ke depan di antara 5 ini bisa terjalin komunikasi yang baik, kita saling menjaga hal-hal yang tentunya ini untuk kebaikan bersama. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dalam pelaksanaan nanti semuanya bisa berjalan sampai dengan pelaksanaan Pilkades tanggal 25 berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Camat Jenggala. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Sekda kepada Pak Amif. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Bapak Kapolsek Jenggala, Bapak Danramil Jenggala yang saya hormati, dan yang terhormat Bapak PJ Kepala Desa beserta perangkatnya, yang terhormat Ketua BPD beserta anggotanya, yang terhormat Ketua Panitia Pilkades pada Desa Tangkring tahun 2021 yang selalu semangat dan selalu dalam lindungannya, yang saya hormati semua calon kepala desa Cangkring yang sangat berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita semua dapat undangan dari Ketua Panitia dalam rangka penyampaian misi dan misi atau kampanye monologis yang nantinya akan disampaikan masing-masing konstituen, masing-masing calon. Mudah-mudahan apa nanti yang dapat disampaikan oleh masing-masing calon ini misi dan misi yang terutama yaitu bagaimana membangun Desa Cangkring depan lebih berseri, indah, dan damai. Itu Bapak Camat tidak bisa hadir pada hari ini, diwakilkan pada saya. Ya, ada Asmen Bapak Desi Camat di Surabaya. Dia mengucapkan mohon maaf tidak bisa menghadiri acara kampanye penyampaian misi dan misi di Desa Cangkring ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada intinya mari kita junjung nilai-nilai Pancasila yang mana di situ terutama di sila ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia. Nanti masing-masing calon ataupun pendukungnya kita junjung nilai-nilai tersebut karena nilai-nilai bangsa, sehingga semua ini saudara. Tinggal bagaimana nanti kita menjemput takdir atau yang diinginkan masing-masing calon
tercapai dengan damai, indah, sesuai dengan yang dia menetapkan dalam Undang-Undang Dasar ataupun nilai-nilai Pancasila. Semuanya mengharapkan warga masyarakat Cangkring ke depan bagaimana merajut perdamaian atau kebersamaan untuk membangun Cangkring lebih baik, lebih indah. Itu yang disampaikan oleh Bapak Camat, sehingga nanti waktu pelaksanaan baik itu di kampanye secara setelah ini penyampaian misi dan misi yang nantinya akan dilaksanakan masing-masing calon, mungkin di masing-masing dusunnya sesuai yang ditekankan oleh Kapolsek tadi, dengan dibatasi kurang lebih 50 orang karena masih masa pandemi yang kita belum tahu. Mudah-mudahan Desa Cangkring ini dalam lindungannya sehingga diselamatkan dari pandemi ini. Yang pada intinya kampanye nanti untuk meraih sebanyak-banyak pendukung dengan santun, damai, yang disampaikan oleh Bapak Camat. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Camat Jemaah ini. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak PJ Kepala Cangkring. Kepada beliaunya kami ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, berhormat kepada Bapak Camat yang diwakili Bapak Kasibam, yang berhormat kepada Bapak Kapolsek, yang berhormat kepada Bapak Dan Ramil yang diwakili Bapak Joni, Ketua BPD, Bung Farhan, Ketua atau IO, Ketua Panitia Bung Fatur Rahman, yang sangat saya banggakan, saya cintai, saya sayangi para calon kepala desa. Nomor 1 Bung Dadang beserta seluruh pendukung. Yang kedua Bung juga, Bung Kantono bersama Ibu dan seluruh pendukungnya. Nomor 3 juga Bung Haji Akbar atau Bung Haji Heru Ali Wahyudi, dan ini masih muda, Bung Yudi Dwi Cahyono, dan Ibu atau Mbak ya, Ibu Mujayana beserta seluruh pendukungnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini sangat berbangga saya. Kembali suasana damai, kekeluargaan mulai awal tadi saya lihat, saya perhatikan sudah tercipta. Benar kata calon bahwa yang dapat menciptakan kedamaian, ketentraman itu adalah para calon. Kalau calon sudah tersenyum, terlihat rukun, yakin dan percaya, air mengalir ke bawah, tidak ke atas, mengalir ke bawah ke pendukung, yakin dan percaya. Demikian juga harapan saya hanya satu, kedamaian yang ada di ruangan ini, di halaman ini akan menular dan akan mengalir juga ke pendukung jenengan, ke rumah jenengan, ke lingkungan jenengan. Tidak banyak harapan saya. Kita buktikan, mari, kepada dunia. Sekali lagi, bukan hanya kepada Kecamatan Jenggawa, bukan Kota Jember, bukan hanya provinsi, bukan Indonesia. Mari kita buktikan kepada dunia
bahwa Cangkring bisa melaksanakan pilkada dengan damai dan tentram. Tangan. Kenapa saya mengatakan begitu kok dunia? Karena kita disiarkan live streaming, disiarkan YouTube. Maaf sekali lagi, YouTube itu bisa dilihat oleh semua orang di dunia. Live streaming, Pak. Jadi yang di rumah silakan bisa Anda ngeklik dan bisa nanti visi misi jenengan akan dilihat bukan hanya orang Cangkring, Biring Cengkewe, Bening Jember, Bening tapi seluruh dunia. Luar biasanya ini. Mungkin ini hanya satu-satunya Cangkring. Ketika visi dan misi ini baik hanya dihadiri oleh 50 peserta, tetapi sebenarnya hakikatnya itu dapat dilihat oleh jutaan orang. Ini luar biasanya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ketua panitia kita, luar biasa. Kreasinya yang kita harapkan. Kalau kemarin kreasinya pakai lesehan, walaupun tidak makannya nggak lesehan. Pakai lesehan luar biasa, kreatif sekali. Inilah kalau kita ketika anak muda kita beri kewenangan untuk jadi EO, dia nggak mau jadi panitia Pak. EO saya Pak, event organizer, gitu lah. Kalau kabinan WO, wedding organizer. Ini. Baik, jadi Nun Sewu saya jelaskan bahwa saya punya hajat Pak. Calon bupati ditunjuk untuk menjadi PJ di sini diberi hajatan. Hajatannya adalah pilkades. Saya tidak sendiri karena saya nggak bisa berdiri. Saya bentuk yang namanya IU Pak. IU-nya adalah panitia pilkadesnya. Beliau hanya 9 orang Pak panitianya. Mudah-mudahan kuat. Nah, saya tugasnya dengan Pak Ketua BPD ini Pak. Saya rukun. Kenapa saya kuat? Anak saya didampingi dua ketua Pak. Ketua BPD dan ketua panitia. Makanya kuat. Apalagi di jajaran samping Pak. Ada Pak Babinsa. Ada Pak Babin Katimas, di tingkat kecamatan ada Pak Kapolsek, ada Pak Danabil, dan ada Pak Camat. Luar biasa. Jadi kuat karena kebersamaan Pak. Kita kuat, kita sukses bukan karena Superman, tapi karena super team. Itu harapan saya. Terima kasih kepada jenazah semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya kami ucapkan terima kasih. Masuk acara berikutnya yaitu acara inti penyampaian visi misi calon kepala desa Cangkring. Pada kesempatan kali ini akan langsung dimoderatori atau dipimpin oleh Bapak Ketua Panitia Pilkades Desa Cangkring. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muspika Kecamatan Cigawah, Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Kasipem, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak PJ Kades Desa Cangkring, Bapak BPD, dan seluruh teman-teman atau kawan-kawan panitia, dan yang saya banggakan para calon kepala desa Cangkring mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 beserta seluruh pendukungnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan tahapan terakhir sebelum kita masuk pada tahapan hari H yaitu pencoblosan. Maka rangkaian ini adalah tahapan terakhir sebelum nanti tanggal 25 yang akan datang kita akan masuk kepada tahapan yang akan menentukan nasib kita masing-masing. Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Mif tadi, sebenarnya takdir kita itu kan sudah ada di Lauhul Mahfuz, katanya seperti itu. Cuma tinggal bagaimana kita berikhtiar, bagaimana kita berusaha agar takdir itu jatuh pada kita. Karena kita tidak tahu semuanya, maka kewajiban kita adalah berusaha dan berikhtiar. Mudah-mudahan ikhtiar jenengan semuanya, ikhtiar kita semuanya itu adalah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatuhu wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengantarkan kita minat dhulumat ilan nur. Hadirin Bapak Ibu sekalian, langsung saja kepada acara inti pada pagi hari ini sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama,
bahwasanya pada hari ini kita sudah masuk dalam tahapan penyampaian visi misi atau tahapan kampanye. Jadi tahapan kampanye itu ada 3 hari, kemudian kita mengambil 1 hari, yaitu hari pertama untuk penyampaian visi misi secara bersama di Balai Desa Jangkrik ini. Selebihnya kita akan menyampaikan visi misi, jenengan akan menyampaikan visi misi di Desa Jangkrik. Di Desa Jangkrik silahkan jenengan manfaatkan waktu mulai dari habis kegiatan ini sudah bisa. Kalau misalnya jenengan nanti akan menyampaikan, nanti ada agenda lagi, jenengan bisa berkoordinasi dengan timnya masing-masing untuk melaksanakan kegiatan sampai dengan batas akhir tanggal 19 yang akan datang. Tentu dengan hal-hal yang sudah dituangkan di dalam aturan masing-masing, pergub dan lain sebagainya yang mengatakan tidak boleh mengumpulkan massa lebih dari 50 orang, seperti itu Bapak. Lanjut kepada kesepakatan yang kemarin malam kita sudah sepakati, bahwa penyampaian visi misi pada kali ini kita sepakat hanya menghadirkan 5 pendukung. Itu sudah ditaati semua oleh para calon, dan saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya karena sudah mentaati apa yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian yang kedua, tidak lebih dari 50 orang untuk yang mempunyai hajat di sini yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka untuk menyampaikan visi dan misi. Dan yang ketiga, kesepakatan yang sudah kita sepakati kemarin, bahwa penyampaian visi misi itu sudah kita sepakati akan disampaikan berdasarkan nomor urut. Jadi nomor urut pertama akan menyampaikan visi misi yang pertama, seterusnya nomor 2, 3, 4, dan 5. Itu yang sudah kita sepakati kemarin. Kemudian untuk durasi juga yang sudah kita sepakati, maksimal penyampaian visi misi itu sudah kita sepakat 45 menit, seperti itu. Ada yang 10 menit, ya monggo. Ada yang lebih dari 30 menit, ya monggo. Pokok yang sudah kita sepakati 45 menit untuk penyampaian visi dan misi, tidak lebih dari itu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mungkin kiranya langsung saja kepada penyampaian visi misi. Seperti apa yang sudah kita sepakati bersama, kami persilahkan untuk penyampaian visi misi pertama kali atau yang pertama sesuai dengan kesepakatan kita akan disampaikan oleh nomor urut pertama, yaitu Mas Dadang Karomah. Kepada beliau dihadirkan untuk menyampaikan visi dan misinya, nanti maju ke member ini Pak, gitu ya. Enggak. Dan monologis Bapak ya, sesuai dengan kesepakatan. Tepuk tangan yang meriah untuk nomor urut pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil manan al-wahidhir rahman allazi qad a'tana ni'amahu dhahiran wa batinan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mizan. Yang terhormat Bapak-bapak jajaran Muspika Kecamatan Jenggawa, Bapak Camat atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Kapolsek beserta anggotanya yang saya hormati, Bapak Dan Ramil, Bapak PJ Kepala Desa, Kakak yang saya hormati, Bapak Ketua BPD beserta anggotanya yang saya hormati, juga yang sangat saya banggakan dan saya hormati Bapak IO Ketua Panitia, sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Kakak, terima kasih. Pertama-tama marilah asuran kelompok untuk segenap kandidat calon kepala desa Jangkrik, mulai dari nomor urut 2 sampai nomor urut 5 yang sangat saya hormati, saya banggai dan saya cintai, beserta para pendukungnya, juga sebagian sahabat DK yang hadir pada hari ini yang saya hormati, saya cintai dan saya banggai.
Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semua dapat melaksanakan tahapan Pilkades, yaitu penyampaian visi dan misi dalam Kepala Desa Cangkring. Berharap acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan diterima baik oleh masyarakat Cangkring. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga saya dan bulan panjenengan sedaya sehadir Kak Tinto, sedaya masyarakat Cangkring, juga para leluhur guna panjenengan sedaya teroleh syafaat dari beliau yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan atau membacakan visi misi dari saya, izinkan saya menyampaikan rasa gembira saya, rasa bahagia saya karena satu hal, yaitu kita juga menyadari belum cuma seorang supir bisa sejajar duduk dalam orang-orang hebat calon kepala desa sebagai itu. Terus sangat bangga bisa sejajar dengan panjenengan sedaya. Itulah kebahagiaan yang saya ungkapkan. Langsung saja ini kata walaupun waktu kita 45 menit, ingin 45 menit diketibiin, ingat saya tekan jemok semua orang. Langsung saus visi dari calon kepala desa nomor 1 dan yang kawan. Visi mengabdi dan melayani masyarakat berdasarkan niat ibadah yang berbasis kerja ikhlas dan kerja tuntas. Tidak perlu diperjelas, saya rasa mesti sudah jelas. Terus kemudian misi saya yang pertama, mewujudkan masyarakat religius dengan menghidupkan pengajian rutin untuk anak-anak, pemuda, orang tua, dan kalangan ibu-ibu. Itu yang pertama. Jadi paling tidak ada progres atau program kerja, insyaallah Allah takdirkan. Insyaallah kita adakan rutinan setahun sekali untuk diadakan lomba tahfidz Quran, lomba Qori untuk tingkat anak. Terus kemudian setiap Jumat manis mungkin program insyaallah kita adakan khatimul Quran Balai Desa Cangkring. Guna untuk apa? Untuk keselamatan sedaya masyarakat Cangkring. Ya, bisa adalah misi saya yang pertama. Terus kemudian nomor 2, menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama dan adat istiadat yang ada. Nah, jadi paling tidak kita sering-sering bersosialisasi kepada masyarakat, baik di tingkat RT, malah orang. Bulan bengket, insya Allah dengan sosialisasi semacam itu akan efektif untuk masyarakat kita. Kemudian nomor 3, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui program bimbingan belajar untuk anak usia sekolah. Belajar yang tak sekejap. Ketika naik SMP, dulu pernah ikut bimbingan belajar. Dulu pernah merasakan, walaupun sebentar karena terkait biaya yang mahal. Dulu pernah merasakan bimbingan belajar. Ketika dulu kalau bimbingan belajar, masya Allah, aku merasa cerdas saya sekolah. Di kelas saya merasa cerdas. Karena apa? Karena mata pelajaran yang kita terima di kelas sebelumnya kita sudah menerima mata pelajaran tersebut di ruang bimbingan belajar. Nah, kali itu merupakan misi menurut guru yang luar biasa untuk anak didik kita ke depannya. Kita adakan bimbingan belajar secara gratis. Kita paling tidak tenaga pengajar kita ambil dari kalangan masyarakat Cangkring yang memang basisnya mengajar di sekolah jadi Mandarina. Banyak sarjana pendidikan di desa Cangkring itu yang belum menerima kajian layak. Banyak soal
Nah, Joko, insya Allah dengan program Kak Tinto kita akan beberapa paling tidak membantu tenaga pengajar kita agar menerima kehidupan yang lebih layak. Terus yang kedua, kita bayangkan 10 sampai 20 tahun ke depan, apabila kita menciptakan anak didik kita menjadi semakin cerdas dan bisa kita pertarungkan di tingkat kabupaten, insya Allah masyarakat Cangkring akan lebih cerdas dan tidak berpaku terhadap satu tumpuan kepala desa saja. Insya Allah, mohon doanya. Terus selanjutnya nomor 4, tidak tebang pilih dalam menyalurkan bantuan dari pemerintah, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nah, Kak Ito perlu sedikit saya dulu jelaskan kepada dengan sejen dengan masyarakat Cangkring untuk tidak menciptakan sebuah kecemburuan sosial, maka bantuan sosial tersebut harus betul-betul tepat sasaran. Karena kecemburuan sosial akan terbit, akan lahir ketika yang layak mendapatkan tidak mendapatkan, yang tidak layak justru mendapatkan. Itu yang melahirkan sebuah kecemburuan sosial. Tapi apabila tepat sasaran di semua orang, bukan karena atretan di RT, tapi ketika memang layak untuk mendapatkan, monggo kita perjuangkan untuk mendapatkan. Di situ insya Allah tidak akan ada kecemburuan sosial. Karena tak mungkin orang yang mampu aku orang yang tak mampu oleh beras, tak mungkin kan. Tidak bisa, ini adalah misi dari saya. Terus kemudian pemberdayaan sumber daya manusia SDM, terutama perempuan dan kepemudaan. Nomor 5, Kak Rinto, saya sudah banyak konsultasi dengan beberapa teman. Paling tidak kita akan menyediakan program-program pelatihan, baik pelatihan memasak atau apa saja nantinya, dengan kerjasama sinergi dengan masyarakat. Insya Allah ini semua bisa terlaksanakan dengan baik. Terus kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergisitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi desa. Terus kemudian yang 7, meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di seluruh wilayah Cangkring. Nah, nomor 7 ini perlu kita garis bawahi, yang harus diutamakan Adito yang betul-betul membutuhkan. Jadi ada skala prioritas. Contohnya bagi daerah yang setiap tahun langganan banjir, alangkah baiknya itu dulu yang harus kita prioritaskan untuk kita atasi bersama. Nah, jadi abadi dan gelap tidak akan ada kecemburuan sosial nantinya apabila yang betul-betul tepat sasaran. Terus kemudian seperti yang dikutip Bapak Bupati kemarin pas kami pertemuan nomor 8, mengembangkan potensi desa yang meliputi bidang pertanian, pariwisata dan budaya. Nah, kebetulan beliau Aceh selaku Bupati Jember kemarin menyampaikan dan menginformasikan kepada kita semua bahwa beliau sudah berupaya dan menyediakan market, menyediakan pasar untuk petani. Nah, di sini saya berharap kita bisa memanfaatkan hal tersebut semaksimal mungkin. Nah, terus kemudian untuk bidang pertanian juga kita akan hidupkan koordinasi aktif dengan kelompok tani yang ada. Insya Allah ke depannya kita akan sedikit mengangkat pertanian di wilayah kita, Cangkring. Terus kemudian nomor 9, mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa meliputi A. Pemerintah desa yang transparan, adil, cepat, tepat, dan benar. Jadi saya jelaskan yang A dulu. Jadi saya sepakat dan saya apresiasi setinggi-tingginya kepada IO kita yang dapat menyiapkan langsung acara penyampaian visi misi ini melalui itu. Jadi betul-betul luar biasa Bapak IO ini. Jadi saya mengutip
dari kecerdasan beliau, alangkah baiknya untuk menciptakan pemerintah desa yang transparan ini. Insya Allah kalau saya terpilih, jadi betul-betul transparan. Dan saya berharap siapapun yang terpilih nanti, inisiatif atau kecerdasan dari Bapak Ibu ini bisa dituangkan di Cangkring. Jadi tidak ada lagi warok, materi korupsi. Tidak ada lagi bahasa yang seperti itu apabila kita betul-betul transparan untuk memberitakan hal ini di media sosial, di YouTube. Mau lagi di YouTube bersekian panjenengan, kan begitu. Nah, terus yang kedua, yang B, mengedepankan musyawarah dalam segala kegiatan pembangunan desa. Ini hal wajib karena memang progresnya itu program harus ada musrenbang terlebih dahulu yang meliputi semua elemen masyarakat. Jadi di situ kita bisa gali, kemudian kita bisa terapkan mana yang betul-betul membutuhkan. Jadi skala prioritas, tetap kembali ke skala prioritas. Yang C, yang terakhir, pertanggungjawaban desa secara akuntabel, jujur, tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebetulnya yang C ini tidak perlu kita sampaikan karena banyaknya bantuan tingkat desa pada tahun ini, mungkin tahun-tahun sebelumnya, maka banyak juga pengawasan. Jadi memang wajib hukumnya bagi kita semua untuk pertanggungjawaban desa secara akuntabel, jujur, tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu adalah visi-misi dari saya yang bisa saya sampaikan. Namun ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Jadi Pak Tono untuk urutan nomor 2 sebentar dulu, Pak Tono, Pak Tono. Yang pertama, ini kawannya sudah pakai, katanya visi-misi Pak. Yang pertama saya sampaikan terima kasih banyak kepada sahabat Dika, sahabat saya, yang mana sampai detik ini tidak pernah satupun dari kalian semua meminta rokok atau minta bensin. Itu saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terus kemudian saya menghimbau kepada seluruh sahabat Dika, juga masyarakat Cangkring, mari kita doa bersama-sama agar yang nomor 1 ini tetap menjadi nomor 1 di desa Cangkring. Karena saya yang pertama, agar bisa menjadi yang utama, kita doa bersama-sama. Karena harapan besar, betul-betul ada era sebelum ini Pak, ada era. Dan mudah Pak kalau bisa cerita, jujur dan mudah hanyalah seorang supir Pak, supir ya, supir pariwisata, Kemagung Gedi dan supir kan seperti itu. Namun di sini teman-teman sahabat DK, masyarakat Cangkring sebagian mempercayakan saya untuk ikut kontestasi. Dan dari awal saya sampaikan bahwa saya tadi SC. Dari awal saya sampaikan bahwa saya tidak punya biaya. Namun Masya Allah luar biasa, sampai detik ini ada beberapa banner dari saya, banyak sekali banner, dan saya yang buat dengan uang pribadi saya hanya 1. Semua oleh turunan Pak. Mila dan dulu berharap Allah mentakdirkan agar supaya saya bisa membalas kebaikan semua sahabat Deka, agar saya bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat Cangkring. Karena sampai detik ini tak pernah ekonomi bulan boleh sahabat Deka saya pokok kalau DRT sobuka, jatuh pokok kalau penampung sobuka. Sahabat Deka kerja keras takut masyarakat, bukan untuk mereka sendiri. Boleh salah satu sahabat yang mana Ahmad Camat Garuda pernah sesekali beliau datang ke masyarakat. Namanya pertarungan politik wajar, Bapak. Ya kalau muntah dengan tim yang lain, ya kalau muntah. Sehingga pas tempuk dan setelah dan apa ini kan, Camat menyampaikan, lah, engkau jalan lah.
engkau dena nyari masa, nyari pemilih. Tak tahu, dia tak tahu. Saya akan lakukan kok ada. Engkau akan bensin di rokok sigaret berbuka. Allahu Akbar. Tak tahu untuk memilihnya yang bisa. Inilah tentu semangat dalam berdoa, semangat dalam melangkah. Semoga Allah mentakdirkan dan bulan sehingga bulan bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat Cangkring. Tadi saya adalah kutipan dari bulan. Terus kemudian kembali saya sampaikan, saya sangat berbangga bisa sejajar duduk dalam orang-orang hebat, calon nomor 2 sampai nomor 5. Orang-orang hebat luar biasa. Nomor 2 Pak Kampung Antono adalah petarung sejati. Saya tahu itu sangat hebat luar biasa. Saya bangga sejajar di samping Pak Kampung. Terus kemudian Bapak Haji Akbar punya semangat yang luar biasa, tidak mudah menyerah. Saya bangga. Insya Allah saya belajar banyak dengan jenengan. Mas Budi, pendatang baru, tapi pemikiran luar biasa, hebat, tidak kenal lelah, semangat. Saya bangga sejajar dengan beliaunya. Untuk Pak Mujahid, saya sangat bangga sekali karena hanya dalam kontestasi ini saya bisa sejajar dengan beliaunya. Setelah kontestasi atau secara private, secara pribadi, dan beliau tetap anak buah dan jenengan. Tanggalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tampilan saya terakhir ini, kira-kira bulan terakhir, ya, dan beliau menghimbau sahabat DK, Laskar Kalawat, terus barisan Sokokote, gimana? Tanpa nama, tim Pak Kampung, relawan dari Pak Mujahid, mari kita buktikan bahwa Cangkring bisa. Mari kita buktikan bahwa Cangkring damai. Mari kita buktikan bahwa Cangkring kondusif. Nilai sampaikan kepada semua elemen masyarakat jangan kalah, karena setiap kontestasi tadi sebening Pak Bumsen setiap kontestasi baik pilkada, pilpres maupun pilkades sebening Pak Bumsen tidak ada pilkada juara kembar sobung, namun mulai juara rata sobung sebening Pak Bumsen dan golak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pemaparan visi misi. Saya tidak tahu sudah berapa menit Pak, nanti terlalu banyak. Dengan bunyian semok, bunyian bahasa yang terungkap sejelas-jelasnya keleronan. Jadi orang sekolah sesungguh berkesan apa segala kekeliruan, apa segala pengolangan, keakui, panjenengan saya hadir juga yang menyaksikan secara langsung. Nyon sekolah sesungguh berkesan. Kekepot, kudanya, salam pokoknya semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya. Moga kita beri aplaus untuk nomor urut pertama. Untuk lagi ini yaitu penyampaian visi dan misi dalam Pramuka Cangkring akan disampaikan oleh nomor urut 2 Bapak Antono. Kepada beliau dihaturkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah. Yang terhormat Bapak Camat Cenggawa yang diwakili oleh Pak Mir, yang terhormat Bapak Kapolsek, dan yang terhormat Bapak Dan Ramil yang diwakili oleh Pak Doni, yang terhormat Bapak TG Kepala Desa Cangkring, yang terhormat Bapak DPD Cangkring dan Ketua Pilkades Cangkring, serta teman-teman saya atau sahabat-sahabat saya calon Kepala Desa Cangkring dari nomor
sampai nomor 5. Maaf, saya mungkin dalam hal bicara kurang begitu luas. Jadi saya mungkin sepintas langsung mau membacakan visi dan misi saya. Jadi tidak ada momen-momen yang lain. Terima kasih. Saya mohon maaf untuk langsung membaca visi dan misi saya. Visi saya adalah gotong royong membangun desa mandiri yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak mulia. Misinya 1. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Mungkin Bapak sudah sangat mengerti arti dari situ, karena menurut saya kejujuran itulah modal utama saya. Misi yang kedua, mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. Jadi kita tidak ada penghalang, istilah tidak ada pembatas. Kita harus jujur terhadap masyarakat, karena dengan kejujuran itulah kita dapat mendekatkan diri ke masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa. Maaf, saya memang perangkat desa. Saya tahu situasi perangkat desa Cangkring. Saya ingin semua elemen perangkat desa, termasuk RT, RW, dan perangkat desa yang ada di desa, saya ingin sesuai dengan tupoksinya. Istilahnya bekerja dengan tupoksi, sesuai dengan jabatannya. Itu yang saya inginkan. Jadi kalau itu terlaksana, insya Allah Cangkring akan lebih maju. Yang keempat, mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai. Terus terang, alat-alat atau prasarana yang ada di desa menurut saya masih agak kurang, bukan agak kurang, karena mulai dulu sampai sekarang seperti contoh kursi ini cuma berapa. Itu menurut saya sangat kurang sekali, karena kalau ada pengukuran yang sangat besar, kita bingung mau nilai istilahnya mau nilai kursi sembarang itu. Saya inginkan desa itu punya sendiri nanti. Yang kelima, mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa. Itu memang tanggung jawab sebagai kepala desa. Gimana caranya kita untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, jangan cuma mengandalkan bantuan dari pemerintah. Itu yang harus kita rencanakan sebagai kepala desa. Jadi tidak tergantung terhadap pemerintah. Gimana masyarakat kita itu bisa mandiri, istilah berusaha sendiri untuk kesejahteraan dia sendiri. Itu yang saya inginkan. Yang keenam, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal. Ini memang tradisi saya. Saya ingin pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tepat, ya. Bahwa sekarang budaya sudah memberi ambulan 1 desa 1. Itu alhamdulillah. Itulah membantu masyarakat untuk mempercepat pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Jadi kalau kita kompak, perangkat desa kompak, RT RW kompak, insya Allah masyarakat tidak akan kesulitan untuk istilahnya kalau kita ada orang sakit di desa, di dusun, di RT mana, RT-nya kompak, melaporkan ke kasur, melaporkan ke desa. Insya Allah kalau kita bersama-sama menangani, insya Allah masyarakat akan merasa bangga, merasa diperhatikan, dan itulah cita-cita saya untuk desa Cangkring. Yang terakhir, meningkatkan
saya secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan. Mungkin hampir sama dengan Mas Datang tadi. Ya, saya menginginkan, iya, Pak cuma manis, saya inginkan itu ada kata. Insya Allah itu saya laksanakan, masih jadi saya laksanakan. Dua, hari-hari besar seperti Maulid Nabi, Israel, itu di desa harus ada pengajian akbar. Itu yang saya minta. Jadi itu sebagian dari visi dan misi saya. Mungkin kalau dibeberkan semua rencana yang ada di hati saya, insya Allah satu hari akan selesai. Jadi saya tidak akan banyak janji. Yang penting kalau saya jadi buktikan. Kalau saya tidak menemukan janji, bisa masyarakat untuk datang ke saya. Kenapa Bapak cuma baca pada desa? Tidak ada buktinya. Itu bisa. Ya. Dan yang terakhir Pak, saya akan melanjutkan apa yang sudah baik dari desa dan akan membenahi apa yang kurang dari desa. Itu. Jadi kalau bayangan sekarang sudah bagus, saya akan lanjutkan. Yang kurang nanti saya benahi. Mungkin dari itu dari saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang beriah dulu untuk calon nomor urut 2. Terima kasih atas penyampaian visi misinya. Oke, selanjutnya akan disampaikan penyampaian visi dan misi oleh nomor urut 3 kepada beliau Bapak Haji Heri Ali Wahyudi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati jajaran Musbika Kecamatan Cigawat, dalam hal ini Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Kapolsek Cigawat, Bapak Dan Ramil Cigawat. Yang saya hormati PJ Kepala Desa Cangkring, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua BPD Desa Cangkring beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan juga Saudara Ketua Panitia Pilkades Desa Cangkring tahun 2021. Selanjutnya rekan-rekan, sahabat saya, adik saya, saudara saya, calon kepala desa Cangkring tahun 2021 dari nomor urut 1, 2, 4, dan 5 yang saya hormati dan saya banggakan. Saya bangga kepada seluruh pendukung dari masing-masing calon pendukung setia untuk saya hormati dan saya banggakan. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita pada siang hari ini dapat mengikuti tahapan pilkades rapat pleno terbuka penyampaian visi dan misi calon kepala desa dalam keadaan sehat walafiat. Selawat salam mudah-mudahan dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang saya hormati, pada kesempatan ini pula saya
saya apabila nanti saya terpilih menjadi kepala desa Cakri periode 2021-2027. Visi saya menciptakan tata kelola pemerintahan desa Cangkrik yang bersih, amanah, inovatif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan desa Cangkrik yang maju, sejahtera, mandiri, dan demokratis. Selanjutnya, misi saya akan dijabarkan dalam program pembangunan rencana strategis 6 tahun ke depan yang meliputi pertama bidang pemerintah desa, yang kedua bidang infrastruktur, yang ketiga bidang pemberdayaan masyarakat, yang keempat bidang pembinaan masyarakat, yang kelima bidang darurat kebencanaan. Realisasi dari program strategis tersebut maka direncanakan masing-masing bidang tersebut adalah sebagai berikut. Di bidang pemerintah desa, yang pertama kita akan mengutamakan pembangunan sarana dan prasarana di pemerintah desa. Dalam hal ini mungkin bisa dijabarkan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan ini memerlukan uluran tangan kita semua untuk bisa memperbaiki paling tidak kewajaran yang ada. Di situ banyak ruang-ruang atau gedung-gedung yang terbengkalai. Di samping kanan kita juga banyak yang perlu diperbaiki. Nah, inilah mungkin prioritas saya apabila saya dipilih menjadi kepala desa. Kemudian selanjutnya penyediaan sarana pelayanan publik yang cepat, tepat, dan setiap saat. Ini saya jabarkan bahwa kita merasakan bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan di kantor desa dengan tempat yang seperti itu. Mungkin ini juga menjadi prioritas saya, bagaimana memanusiakan manusia. Masyarakat tidak berdaya, masyarakat tidak punya kekuatan. Apabila masyarakat sudah membutuhkan kita yang pegang peran, tanpa kita masyarakat tidak akan berdaya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini apabila saya terpilih menjadi kepala desa, aspek pelayanan, tempat pelayanan mungkin itu yang akan saya prioritaskan untuk diperbaiki. Selanjutnya berkaitan dengan keperangkatan, kita perlu meningkatkan kualitas dan kapasitas perangkat desa beserta unsur-unsur lembaga desa lainnya dengan mengadakan dan meningkatkan pelatihan sehingga diharapkan dengan kemampuan yang mumpuni dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Saya kebetulan alhamdulillah pernah bersama teman-teman perangkat 1,5 tahun bukan waktu yang singkat, bahwa di situ banyak hal-hal yang perlu
diperbaiki, baik terkait kualitas dari personilnya maupun kuantitas dari personilnya. Apabila dalam keadaan seperti itu, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan terbaiknya? Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan bahwa prioritas utama kami adalah internal di pemerintah desa ini menjadi utama. Kemudian selanjutnya terkait dengan pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah kepala desa bersama perangkatnya. Pemerintahan desa adalah kepala desa bersama BPD. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada lembaga desa, dalam hal ini BPD, yang menurut tugas dan fungsinya bersama-sama kepala desa bermusyawarah membentuk peraturan desa. Pada kesempatan yang lalu kita memang minim memproduksi peraturan desa. Oleh karena itu, apabila saya terpilih menjadi kepala desa, peningkatan memproduksi peraturan desa ini akan menjadi saya katakan dengan kewenangan desa yang memiliki, yaitu Musdes sebagai dasar dalam rangka memberikan perhatian dan solusi terhadap masalah-masalah masyarakat, sehingga diharapkan tidak ada satupun warga desa Cangkring tidak menjadi perhatian pemerintah desa. Ini bisa kita pahami bahwa desa bukan saja tempat untuk mengurus surat-surat, bukan hanya tempat untuk mengurus surat dari sini, surat pindah kawin dan lain sebagainya, tapi desa adalah tempat bagi masyarakat desa untuk menyelesaikan seluruh permasalahan masyarakat di desa Cangkring. Oleh karena itu, apabila kita mendekati masyarakat yang tidak bisa sekolah, jangankan untuk sekolah, untuk makan besok tidak ada. Ini desa harus hadir untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah masyarakat seperti itu. Inilah mungkin nantinya pada saat apabila saya terpilih, saya minta juga kepada jajaran BPD untuk selalu proaktif menyerap aspirasi masyarakat, menyerap permasalahan-permasalahan masyarakat, sehingga permasalahan itu bisa kita selesaikan bersama di desa. Nah, inilah sebetulnya hakikat dari pemerintah desa yang sudah saya sampaikan tadi. Desa bukan tempat untuk mengurus surat, tapi menyelesaikan permasalahan masyarakat. Ini yang lebih diutamakan. Kemudian bidang yang kedua, bidang infrastruktur. Di bidang infrastruktur ini saya anggap banyak hal-hal atau bidang-bidang yang perlu diprioritaskan, di antaranya pembangunan dan peningkatan jalan esok atau ganggang. Mungkin untuk hal tersebut bisa kita alokasikan dari APBDes. Selain daripada itu, pembangunan
pembangunan dan peningkatan jalan drainase berskala besar yang pendanaannya bisa kita upayakan dari APBD Kabupaten, dari APBD Provinsi maupun APBN. Saya ingin menyampaikan, selama saya lahir di Jangkrik, besar di Jangkrik, baru tahun 2020 Desa Jangkrik mendapatkan bansos dari provinsi yang berupa pembangunan pengaspalan jalan 3 titik. Nah, hal-hal seperti inilah mari kita gali bersama. Jangan mengandalkan APBDes, jangan mengandalkan dana desa, bahwa APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN bisa kita upayakan untuk kita sengket. Hal itu diperlukan, hal itu bisa terjadi apabila kondisi desa tersebut dalam kondisi yang kondusif. Berarti saat ini dengan adanya pengucuran dana dari APBD provinsi, berarti desa Jangkrik sudah dikategorikan sebagai desa yang kondusif, sehingga mereka tidak segan untuk membantu. Nah, inilah mungkin nanti ke depannya kita tingkatkan lagi, kita upayakan semaksimal mungkin, dan saya rancang dalam 3 tahun pertama seluruh infrastruktur di Jangkrik akan saya selesaikan. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya ini menjadi tantangan kita juga, bahwa kita perlu membangun dan membuka jalan baru untuk akses pertanian sebagai upaya menekan biaya transportasi hasil pertanian. Saya banyak mendengar keluhan petani yang sudah panen, terutama di daerah Kubuk Kocok, persaknya itu 10.000, itu membawa dari sawah ke jalan. Nanti dari jalan dibuat sepeda motor, biaya lagi. Berapa biaya yang dihabiskan? Mungkin ini perlu kita pikirkan seksama. Kita perlu memikirkan untuk membuka jalan baru yang berakses di persawahan atau pertanian, untuk mengurangi biaya transportasi dari petani. Ini mungkin kita upayakan semaksimal mungkin dalam 3 tahun pertama akan saya upayakan semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga, bidang pemberdayaan masyarakat. Kita tahu bahwa adanya musibah pandemi COVID-19, maka kita dipandang perlu melakukan banyak terobosan-terobosan dalam rangka memberdayakan masyarakat desa. Ini bisa dilakukan yang pertama terkait dengan lembaga desa juga, kita optimalkan peran serta BUMDes, karena melalui BUMDes lah mungkin desa akan ada kekuatan sebagai tambahan untuk tunjangan-tunjangan, perangkat dan lain sebagainya, dan bisa juga untuk membiayai pembangunan. Dalam tahun pertama, insya Allah BUMDes akan saya optimalkan.
sebagai perusahaan desa, sebagai badan usaha desa, ini perlu untuk dioptimalkan sebagai tambahan untuk pendapatan desa. Kemudian yang kedua, di mana perlu juga untuk membentuk Pokdarwis. Pokdarwis adalah kelompok sadar wisata. Berarti kita perlu menggali potensi untuk wisata, ikon-ikon wisata desa Cangkring. Mari kita bersama-sama menggali potensi itu, karena diharapkan dengan adanya program wisata yang kita kaitkan dengan kondisi desa Cangkring, yaitu pertanian, tepatnya adalah agrowisata. Dan saya minta restu apabila saya terpilih menjadi kepala desa, tahun pertama agrowisata untuk desa Cangkring bisa kita upayakan untuk kita anggarkan, karena tahun kemarin sebetulnya ikon wisata sudah kita rancang, cuma karena jabatan saya yang hanya 1 tahun sehingga mungkin perlu dijeda dulu. Tapi apabila saya terpilih akan saya lanjutkan kembali. Kemudian yang keempat, bidang pembinaan masyarakat. Pembinaan masyarakat untuk desa Cangkring terkait pula dengan instansi lain. Dalam hal ini desa kita ada Babinsa, ada Babinmas. Nah, mungkin melalui Babinsa dan Babinmas kita upayakan memberikan pendekatan, mengadakan pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan pembinaan, terutama kepada pemuda, remaja. Hal ini mungkin nantinya kita upayakan bersama, dan saya bersyukur kepada Babinsa kita, Babinmas kita, insya Allah siap 100%. Mungkin di sini ada beliaunya, saya mohon kesanggupan beliau untuk bisa membina masyarakat Cangkring. Bagaimana Bapak Babinsa? Siap? Siap. Bahwa memang Babinsa dan Babinmas adalah satu lembaga yang ada di desa, dan itu punya tugas dan fungsi masing-masing. Tapi pembinaan saya kira menjadi memegang peran terhadap tugas-tugas Babinsa dan Babinmas. Hadirin yang saya hormati, yang terakhir, bidang darurat bencana. Kita tahu bahwa Cangkring dialiri oleh Sungai Maya yang sewaktu-waktu tidak menjanjikan atau tidak berjanji akan mengeluarkan atau meluapkan airnya sehingga menjadi bencana. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pada tahun kemarin memang sudah kita membentuk yang namanya Destana, Desa Tangguh Bencana. Dalam hal ini sebagai antisipasi apabila kita sewaktu-waktu dilanda bencana, sehingga personil dari desa yang tergabung dalam Destana sudah dipersiapkan. Hadirin
yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan yang paling akhir, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya pribadi dalam menghadapi Pilkada Cakring sebagai calon nomor urut 3, saya menyatakan siap kalah dan siap menang. Dan lebih lagi, yang akan saya raih apabila saya diberi kemenangan, menang dengan terhormat. Naudzubillah, apabila saya mengalami kekalahan, maka kekalahan itu kekalahan dengan terhormat. Hadirin hadirat yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk nomor urut 3. Untuk seterusnya kawan-kawan visi dan misi dalam Pramuka Cakring akan disampaikan oleh nomor urut 4 kepada Bapak Yudi Yudahyono, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Muspika Kecamatan Digawah, yang terhormat Bapak PJ Desa Cakring, yang terhormat Ketua BPD dan jajarannya, yang terhormat Panitia Pilkada Cakring tahun 2021, yang terhormat calon Kepala Desa Cakring nomor urut 1, 2, 3, 5, dan tak lupa pula para undangan yang saya hormati. Yang terakhir, untuk masyarakat Cakring yang saya cintai. Sebelum pencapaian visi misi saya, kami sampaikan suara tak penyampaian. Sebelum penyampaian visi misi saya aturkan kepada seluruh masyarakat Cakring dan gula, insya Allah tak nyak terkait penyampaian visi misi. Karena saya yakin masyarakat Cakring itu sudah lebih pintar dari tahun-tahun sebelumnya. Dan saya yakin masyarakat Cakring itu bisa memilah atau memilih untuk memilih pemimpin yang lebih baik. Makanya dan gula tak nyak beri penyampaian visi misi Kak Dito. Jadi mulai masyarakat kasak lebih ngolati. Saya rasa bagus memimpin Cakring untuk kedepannya. Visi tenggulan mewujudkan bersama membangun desa menuju Cakring lebih baik. Misi tenggulan sektor menciptakan pemerintahan desa Cakring yang transparan dan terbuka. Dalam artian ketika ada anggaran dari APBD, APBN, kita terbuka dan itu kita kasih banner di depan halaman balai desa atau di pedukuhan masing-masing, karena itu sudah aturan.
Yang kedua, meningkatkan pelayanan penerima untuk masyarakat. Saya akan menciptakan untuk perangkat desa, apalagi saya terpilih menjadi kepala desa, saya akan melayani masyarakat dan mengabdi masyarakat 1 kali 24 jam. Yang ketiga, menciptakan pemerintahan desa yang tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, karena di pemerintahan desa itu ada Kasur, ada perangkat desa, ada PBD dalam hal ini selaku perwakilan dari masyarakat perpedukuhan, paling tidak kita itu harus tanggap dari aspirasi masyarakat. Yang keempat, saya kalau terpilih menjadi kepala desa mengembalikan hak-haknya masyarakat. Dalam artian ketika ada bantuan sosial, toh itu dari APBD, APBN, kita itu paling tidak terbuka, transparan, dan paling tidak kita itu mencantumkan perpedukuhan siapa yang mendapatkan bantuan. Bukan kita cuma ada di desa aja, tapi kita pampang di perpedukuhan masing-masing. Karena tanpa itu masyarakat aktif tidak tahu siapa yang akan mendapatkan bantuan. Yang kelima, melibatkan peran serta tokoh agama atau tokoh masyarakat dalam membangun infrastruktur sarana dan prasarana untuk menunjang pemasaran hasil pertanian, kerajinan, dan sebagainya yang memberi manfaat bagi masyarakat. Bila menapi terpilih jadi kepala desa, saya akan mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk merembuk gimana Cakring itu lebih baik. Toh terlepas itu dari infrastruktur, pertanian, kerajinan yang ada di perpedukuhan, kita musyawarah. Makanya saya kalau kalau saya terpilih jadi kepala desa, satu yang saya utarakan ke masyarakat, saya tidak akan berjanji, tapi saya akan buktikan ke masyarakat kalau saya itu bisa. Demikian penyampaian di sini saya. Akhirul billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia untuk calon nomor urut 3. Untuk penyampaian visi dan misi dalam kepala desa selanjutnya akan disampaikan oleh calon nomor urut 5 kepada calon nomor urut 5. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, sesepuh dan bini sepuh desa Cakring. Yang terhormat Bapak Muspika Kecamatan Jenggawa. Yang terhormat Bapak PJ Kepala Desa beserta staf. Yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta anggota. Yang terhormat Bapak Ketua Panitia Pilkades Cakring tahun 2021 beserta anggota. Yang terhormat Bapak calon kepala desa yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan nikmat iman sehingga kita masih diberi waktu untuk membaca dan bertafakkur apa yang akan terjadi
di balik batas pandang kita, agar kiranya sinar keimanan selalu terpancar pada diri kita, yang bias kita pantulkan ke alam sekeliling kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan pagi ini, izinkan saya menyampaikan visi dan misi saya dalam pemilihan Pilkades tahun 2021 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2021 sebagai berikut. Visi saya adalah bersama masyarakat membangun Desa Cangkring. Tentunya untuk mencapai visi tersebut, maka saya harus menyiapkan misi yang harus saya lakukan. Di antaranya, yang pertama, transparansi. Transparansi di bidang pengelolaan kelembagaan Desa Cangkring. Birokrasi melalui musyawarah dusun, RT, dan RW. Transparansi pengelolaan keuangan desa, bekerja sama dengan lembaga terkait, melaporkan secara berkala kepada masyarakat. Transparansi program-program pemerintah, baik dari pusat maupun daerah, seperti Bansos, BLT, BPNT, bedah rumah, dan sebagainya. Yang kedua, pelayanan publik satu pintu, memudahkan masyarakat untuk pengurusan adminduk seperti KTP, KK, akte kelahiran yang berpusat di Desa Cangkring. Dan saya akan bekerja sama dengan Samsat dalam proses perpanjangan STNK yang dipusatkan di Balai Desa Cangkring. Memfasilitasi program PTSL tanpa pungli sesuai dengan peraturan Presiden RI nomor 87 tahun 2016. Yang ketiga, tanah kas desa yang menjadi hak kepala desa akan diberikan untuk kepentingan masyarakat Cangkring. Dan untuk dipergunakan untuk memperdayakan masyarakat, pemuda, dan wadah ekonomi kreatif. Mengalokasikan hasil pengelolaan tanah kas desa yang menjadi hak kepala desa akan diberikan untuk tambahan insentif kepada RT dan RW dan guru ngaji. Menyiapkan dana taktis perbaikan akses jalan desa seperti jembatan, gorong-gorong yang tidak dianggarkan dalam APBN dan APBD. Yang keempat, mengembangkan organisasi. Penguatan organisasi masyarakat yang ada di Desa Cangkring dengan membentuk satu wadah forum lintas ormas untuk mewujudkan Desa Cangkring yang lebih maju dan bersatu. Pengembangan di bidang olahraga, seni dan budaya dengan merevitalisasi sarana dan prasarana sesuai dengan instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan pesepak bolaan nasional. Yang kelima, menuju Desa Cangkring yang religius, aman, harmonis, dan akuntabel.
mengembalikan nilai-nilai budaya religius dalam masyarakat yang hampir punah seperti selamatan desa dan hari-hari besar keagamaan lainnya. Menumbuhkan semangat Siskamling dalam masyarakat dengan program 1 RT 1 HT guna mempercepat komunikasi dan informasi. Menumbuhkan kembali semangat gotong royong dalam masyarakat, memperdayakan perempuan-perempuan dengan pendidikan dan pelatihan kemandirian ekonomi kreatif. Tidak banyak visi misi saya. Demikian penyampaian visi dan misi saya. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang menjadi niat tulus dari hati sanubari saya yang paling dalam untuk mengabdi, membenahi Cangkring ke depan menjadi lebih baik di masa mendatang. Tentunya kalau Allah mentakdirkan saya menjadi kepala desa, apa yang tertuang dalam visi misi saya yang saya sampaikan ini akan menjadi dasar saya untuk menata dan membangun desa Cangkring menuju Cangkring ke depan lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih bermartabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ingat, rukun Islam ada 5. Ingat sama rukun Islam, Pak, ada 5. Pastikan semua masyarakat desa Cangkring coblos nomor 5. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya, kalau ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tangan meriah untuk Mbak Mulyana nomor 5. Sekali lagi dimohon untuk semuanya para hadirin untuk memberikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh para calon kepala desa Cangkring yang telah menyampaikan visi dan misinya. Untuk acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara, dimohon untuk para petugas agar melaksanakan tugas melaksanakan penandatanganan berita acara. Kalau mau sampai
pas itu loh ya. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih kepada moderator sekaligus ketua panitia Pilkades Desa Jangkrik. Alhamdulillah masuk ke terakhir yaitu penutup sekaligus doa yang pada kesempatan kali ini juga akan disampaikan sedikit kesan-kesan atau review. Kami persilakan kepada Ketua DPD Desa Jangkrik Bapak Muhammad Farhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Namun sebelumnya saya sudah pembawa acara. Setelah membawa acara itu dari awal hingga akhir apabila ada pilihan dalam masyarakat yang dikatakan materi dalam bentuk penyambutan tempat dan lain-lain yang kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, sebelum doa izinkan saya untuk mereview hasil visi misi yang lagi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, secara personal dan kelembagaan saya sangat berterima kasih atas terciptanya suasana pilkades yang demokratis dan dewasa dalam berpolitik. Bapak Ibu sudah bangun membangun menciptakan suasana desa yang aman, nyaman dan kondusif sehingga segala proses dari awal sampai hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Bapak Ibu yang kami hormati, tak ada gading yang tak retak, begitu pula setiap rencana yang tertuang dalam visi misi pastilah memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu kita harus sama-sama menyadari bahwa kita perlu mengintrospeksi diri agar dapat saling memahami setiap kekurangan dan kelebihan masing-masing.
Sebagai pemimpin selainnya kita harus tahu diri bahwa jabatan ini adalah jabatan yang diamanahkan Tuhan untuk manusia sebagai khalifah fil ardi, seperti visi misi calon nomor urut 1 Mas Dadan. Tentunya dalam memberikan pelayanan yang prima kita harus saling gotong royong, kata Pak Antono, sehingga setiap pekerjaan menjadi ringan. Setiap stakeholder juga harus saling bekerja sama sesuai tupoksi yang sudah ada dalam tatanan dari atas sampai ke bawah sehingga tertata rapi. Begitu kira-kira yang disampaikan Pak Haji Akbar dalam visi misinya. Yang pada akhirnya itu semua akan kita lakukan secara bersama-sama bersama masyarakat untuk menciptakan dan membangun Cangkring yang lebih baik, kata Mas Yudi dan Mbak Muzaya. Bapak Ibu yang kami banggakan, yakinlah bahwa saudara-saudari sekalian adalah putra-putri terbaik bangsa yang ditakdirkan lahir di bumi Cangkring untuk menjemput takdir ilahi. Terakhir, kami sampaikan harapan dengan sepenuh hati agar yang menang tidak jumawa dan yang kalah tidak kecewa. Pada akhirnya, marilah kita bersama-sama berdoa agar mudah-mudahan setiap kegiatan yang kita lakukan dari awal sampai akhir tidak hanya berjalan sukses, tapi membawa kemanfaatan bagi kita dan bagi masyarakat Cangkring semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hurmatil Fatihah. Kita tutup bersama-sama acara ini dengan pembacaan salawat Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Diminta dokumentasi beliau pada acara, yaitu pesawat dari seluruh calon, harapan kepada seluruh peserta undangan yang hadir. Dengan dimulainya acara kesini juga disampaikan bahwasanya dimulainya acara kampanye terbuka dengan harapan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, menetapkan kesantunan, menetapkan kebijakan dan tetap menjaga kondusivitas desa Cangkring. Dalam 3 hari ini monggo kepada seluruh masyarakat desa untuk tegas dan kondusif dalam mengawal kegiatan. Kami persilakan nanti dalam meningkatkan lokasi acara ini kita urut sesuai dengan nomor urut. Tetap aman, kondusif, dan terkendali.
Ya, isi-isinya udah. Oh ya. Saya Mas Asrofi sama Mas Asrofi. Oh iya, enggak, Mas Asrofi di sana. Oh, saya Mas Asrofi sendiri. Oke, Mas Asrofi aku. Sendiri. Mau dikapir kamera. Yang dia aja kalau lagi itu mau kali motor ini ya, tapi dari kelima tadi itu pidatonya sampean yang paling bagus. Biasa siaran bal-balan ya biasa. Oh kain tanah tutupi di muka kepala saya namanya. Pada bahasa tidak ada kulit dari apa buat banget. Ini masalah dengan Doni. Kamarnya dulu, kamarnya sendiri. Di kamarnya itu. Ada duluan mandi deh.